Dan rata-rata rumah-rumah di sini nih terbuat dari gedek atau anyaman bambu, ada juga yang dari kayu di bawah itu sobat ngeluyur. Jadi kalau belanja itu di waktu musim penghujan itu lihat kuda sobat ngeluyur, numpak kuda, naik kuda sobat ngeluyur. Jadi unik sekali di sini karena jalan aksesnya tidak bisa dilewati motor kalau hujan-hujan, jadi naik kuda. Nah ini bapaknya kudanya, kudanya Bapak Karim, warga Sumber Salak di kampung terpencil Bande Alit. Nah jadi kalau belanja itu pakai ini, kalau musim penghujan Pak ya? Iya. Kalau kemarau kan bisa pakai motor Pak ya? Bisa. Saya itu. Untuk kerjaan Ibu ini ya, jadi ojek kuda Bu ya? Iya, saya yang namanya ojek kuda, Bu Holik saya. Yang ngangkut kota suara mulai dulu saya. Oh, waktu pemilihan itu di sini? Iya. 2 jam, 3 jam, 30 menit sudah sampai kan. 30 menit, iya. Kan kita mengeluarkan hasil bumi kan enak. Iya. Meskipun musim hujan, tapi untuk bawah nggak ada kendala, nggak ada halangan. Iya. Kalau dulu, kalau musim hujan kita pakai kuda dulu. Selepas ke pos bawah tukang sing, kita oper ke mobil. Iya. Sekarang enggak, langsung dari sini langsung ke Rejo kan bisa. Iya. Ke rumah, terus ngantar apa? Barang-barang. Barang-barang. Wah, Iya. ini. Iya. Ini ngitir Pak Yu. Wah, ini keren sekali, wanita tangguh ini Bu Holik. Ya, ini. wanita yang tangguh. Wah. Ya. Oke, siap Bu. Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan usaha dan berkah rezekinya. Seperti biasa, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke tempat-tempat yang unik dan menarik serta kampung-kampung terpencil di pelosok negeri. Kali ini kita akan berkunjung ke kampung terpencil di kawasan hutan di wilayah Jember Selatan. Kabupaten Jember merupakan kabupaten terluas ketiga di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Malang. Kabupaten ini terbagi menjadi 31 kecamatan dan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah Kecamatan Tempurejo yang berada di kawasan Jember Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah 524 km persegi. Meskipun berstatus kecamatan terluas, Kecamatan Tempurejo ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah karena memang sebagian besar wilayahnya berupa hutan Sobat Ngeluyur, yang salah satunya adalah hutan Taman Nasional Meru Betiri. Taman Nasional Meru Betiri ini secara administratif berada di Desa Andongrejo. Banyak orang menyangka di kawasan Taman Nasional Meru Betiri tidak ada kehidupan atau tidak ada perkampungan. Namun sangkaan itu salah besar karena di dalam kawasan hutan ini ada beberapa kampung terpencil beserta dengan penghuninya yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Hampir semua perkampungan ini berada di Dusun Bande Alit. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu perkampungan terpencil yang berada di Dusun Bande Alit, Sumber Salak. Orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Kampung Darungan Sumber Salak. Untuk menuju ke Kampung Darungan Sumber Salak, kita akan melewati jalur yang sama dengan jalur yang menuju ke wisata Pantai Bande Alit. Dulunya jalur Bande Alit ini dikenal dengan jalurnya yang ekstrim, yaitu jalan yang rusak parah dengan batu-batu besar sehingga tidak banyak yang mau lewat di jalan ini ataupun menuju ke wisata Pantai Bande Alit. Selama puluhan tahun, wisata Pantai Bande Alit ini dikenal dengan wisata yang tersembunyi di Kabupaten Jember.
karena jalannya yang rusak parah tersebut, Sobat Ngeluyur. Namun saat ini jalur ini sudah dalam proses pengaspalan dan rencananya aspal ini akan tembus sampai ke Pantai Bande Alit. Video tentang perkembangan pengaspalan jalur wisata Pantai Bande Alit akan saya upload di part selanjutnya, Sobat Ngeluyur. Kita kembali ke tujuan awal kita, yaitu ke kampung terpencil Darungan Sumbersala. Jalur yang menuju ke kampung Darungan Sumbersala berada tidak jauh dari pos kedua atau pos Tumpak Gesing. Setelah melewati pos Tumpak Gesing, ada jalan kecil ke kiri yang dipaving. Nah, itulah jalurnya, Sobat Ngeluyur. Nah, Sobat Ngeluyur, sekarang ini saya sedang berada di dekat pos pantau atau pos jaga Tumpak Gesing yang berada di hutan Bande Alit. Nah, posnya di situ, Sobat Ngeluyur, di hutan situ, di pos jaga di situ, Sobat Ngeluyur, di sebelah utara mungkin kalau nggak salah. Dan ini tujuan kita kali ini adalah menuju ke kampung terpencil, yaitu kampung Sumbersala ataupun Darungan. Jalannya ini melalui jalan ini. Dulu ini jalan ini berupa jalan tanah, Sobat Ngeluyur, berupa jalan tanah, dan sekarang sudah dipaving. Saya kesini tahun 2021, sekarang sudah dipaving, Sobat Ngeluyur. Nah, seperti apa kondisinya sekarang perkampungan terpencil yang berada di tengah hutan Bande Alit atau Meru Betiri ini, Sobat Ngeluyur. Nah, dan informasinya lagi, Sobat Ngeluyur, yang menarik di sini, transportasi warga di sini, khususnya kalau musim penghujan ya, itu menggunakan kuda, Sobat Ngeluyur. Jadi untuk mengangkut hasil bumi, terus belanja sembako dan yang lain sebagainya, itu kalau musim penghujan menggunakan kuda, Sobat Ngeluyur. Karena jalannya sulit dilewati oleh motor, ataupun kalau tidak pakai kuda ya terpaksa jalan kaki, dipikul istilahnya. Nah, seperti apa suasana perkampungannya terpencil di tengah hutan Bande Alit atau Taman Nasional Meru Betiri? Kita langsung saja berangkat menuju ke kampung terpencil di tengah hutan Meru Betiri atau Bande Alit. Mari kita budal. Dari informasi yang kita terima, pemasangan paving ini dimulai sejak bulan puasa tahun 2024 ini, sekitar bulan Mei kemarin, yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini yang sudah terpasang paving sekitar 1,5 km, dengan target yang akan terpasang sekitar 4 km. Setelah melewati jalan paving, kita akan disambut dengan jalan tanah yang menanjak. Kebetulan saat ini sedang musim kemarau. Tanah pun kering dan aman untuk dilewati kendaraan. Apabila musim penghujan, saya pastikan jalan ini sangat licin dan sangat berbahaya jika dilewati motor. Bahkan jalan kaki pun harus ekstra hati-hati.
Akhirnya setelah kurang lebih 15 menit, sampailah kita di kampung terpencil di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri, yaitu Kampung Darungan Sumber Salak, Bande Alit. Nah, ini Sobat Keluyur, kita sudah sampai di perkampungan terpencil yang ada di hutan Bande Alit ini, masuk perkebunan Bande Alit, Sobat Keluyur. Nama perkampungannya adalah Kampung Sumber Salak, Sobat Keluyur. Jadi di sini ini ada beberapa rumah, sekitar berapa tadi ya? Puluhan rumah lah di sini. Tapi lokasinya berpencar-pencar, Sobat Keluyur. Ini di depan saya ada rumah, dan rata-rata rumah-rumah di sini ini terbuat dari gedek atau anyaman bambu. Ada juga yang dari kayu di bawah itu, Sobat Keluyur. Seperti ini kondisinya, Sobat Keluyur. Kita jalan-jalan berkeliling di perkampungan Sumber Salak ini, Sobat Keluyur. Nah, ini ada rumah kayu di sini, rumah kayu khas perkebunan. Masyarakat di sini ini rata-rata adalah bermata pencarian sebagai pekebun, kebun kopi dan yang lain-lain, Sobat Keluyur. Ini ada juga rumah, ada juga yang beternak, Sobat Keluyur, ternak sapi ini. Sapi lumayan banyak, ini ada 5 sama anaknya ini. Ini ada kambing, Sobatnya. Dan ini rumah juga dari anyaman bambu ini, Sobatnya, di sini. Dan rata-rata masyarakat di sini menggunakan sumber listrik dari tenaga surya, Sobatnya. Jadi setiap rumah itu ada sumber listriknya, yaitu tenaga surya. Pak RT. Oh, ini rumah Bapak di sini. Oh, ini rumah terakhir sudah, Pak. Gak ada rumah lagi. Masih banyak rumah situ. Ada berapa rumah di sini, Pak? Kira-kira, Pak? 10 rumah, Pak. Ya, sebagian ini di atas juga ada sana. Oh. Di puncaknya. Iya. Nah, ini beliau Bapak siapa namanya? Bapak Misuri. Bapak Misuri ini Bapak RT di sini. RT berapa sini? RT 3, Pak ya. Pak RT di sini. Ini rumahnya di bawah ini, Pak ya. Agak bawah ini. Ini banyak ternak kambing di sini, Pak ya. Kambing, sapi. Sapi juga ya. Ada yang punya kuda katanya sini, Pak? Punya. Saya juga punya, tapi taruh di kebun. Oh, di kebun. Iya. Oh, biar di sini ya, keliling-keliling lagi, Pak. Kalau air dari mana sini, Pak? Dari hutannya. Oh, nyalur pakai pipa sini, Pak. Iya. Sejak tahun berapa Bapak di sini kira-kira? Ya, kurang lebih ada 50 tahun saya. 50 tahun di sini, Pak. Dulu kan masih sulit diakses sini, Pak ya? Sulit. Ya, jalan setapak. Apalagi pas musim penghujan gitu, Pak. Musim penghujan, kalau sekarang sudah enak sudah, Pak? Ya. Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah, lumayan. Sejak di paving ini, Pak ya. Iya. Apalagi kita lagi di aspal, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih banyak, Pak ya. Iya. Ini Sobat Keluyur, kita keliling-keliling lagi di perkampungan terpencil Sumber Salak. Nah, ini ada kambing, Sobat Keluyur. Nah, ini Sobat Keluyur, kita lihat kuda, Sobat Keluyur. Kudanya warga Sumber Salak ini. Jadi kalau belanja itu di waktu musim penghujan itu lihat kuda, Sobat Keluyur. Numpak kuda, naik kuda, Sobat Keluyur. Jadi unik sekali di sini karena jalan aksesnya tidak bisa dilewati motor kalau hujan-hujan, jadi naik kuda. Nah, ini Bapak yang punya kuda ini. Pak siapa namanya, Pak? Bapak Karim. Bapak Sarip. Karim. Karim. Ya. Pak Karim ini punya kuda ini. Kudanya perempuan laki?
Perempuan, Pak? Iya. Oh, dilepas, Pak, sebetulnya? Enggak. Yang gampang. Enggak lama sini, Pak. Iya. Untung jangan memeriksa jadi apa? Bagasinya. Iya. Dulunya sebelum tenaga surya. Pakai apa, Pak? Lampu dengan minyak gas. Lampuan untuk oblek itu, Pak. Ya, oblek ya. Oh, dari tahun berapa masuk tenaga suryanya nih, Pak? Dapat berapa tahun lah dari sekarang? 2000-an. 2000 ke atas. Oh, 2007. 2008. sudah agak lama, Pak ya? Iya. Oh, sebelum itu pakai oblek, Pak ya? Oblek iya. Lampu gambar syuting. Oh. Kita lihat kuda Sobat Ngeluyur. Mau lupa? Enggak, Pak. Enggak. Oh, ini dicari makan sendiri gitu, Pak? Iya. Kalau malam ada kan. Oh, itu kelihatan sudah. Wah, ini kudanya. Kudanya Bapak Karim, warga Sumber Salak di kampung terpencil, Bande Alit. Tapi segini Bapak Karim. Nah, ini. Mudah asal. Nah, ini kudanya Sobat Ngeluyur, kuda perempuan ini. Wah, ini. Nah, jadi kalau belanja itu pakai ini, Pak. Kalau musim penghujan, Pak ya? Iya. Kalau kemarau kan bisa pakai motor, Pak ya? Bisa. Nah, ini. Yang punya motor, yang tidak punya motor pakai kuda. Tetap pakai kuda, Pak? Iya. Bapak pakai kuda sebenarnya? Iya. Oh, jadi meskipun kemarau penghujan, kalau tidak punya kendaraan pakai kuda ini, Pak ya? Iya. Tapi ini harganya lebih dari motor ini, Pak. Iya. Ini dulunya beli apa gimana, Pak? Beli. Sampai berapa harga kuda, Pak, sekarang, Pak? Gak ada sekarang. Buh. Ini kudanya Sobat Ngeluyur. Jadi orangnya naik juga di situ, Pak? Iya, ada lapaknya, ada atas. Bapak yang nyetir gitu. Iya. Keren sekali ini. Ada kuda. Kak mau numpak? Enggak, sudah, Pak. Kampung Darungan Sumber Salak ini secara administratif berada di Afdeling Sumber Salak, Dusun Bande Alit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebagian wilayahnya masuk ke dalam perkebunan PT Bande Alit dan sebagian lagi berada di wilayah Taman Nasional Meruwetiri atau istilahnya Magersari. Magersari adalah orang yang rumahnya menumpang di tanah milik negara dan sekaligus mengerjakan tanah tersebut. Ada sekitar 20 rumah dan 40 kepala keluarga di kampung ini, yang sebagian besar warganya bekerja di perkebunan kopi dan beternak seperti sapi dan kambing. Dulunya penduduk di kampung ini lumayan banyak Sobat Ngeluyur, namun saat ini berkurang karena banyak yang meninggalkan kampung ini karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam hal ekonomi. Kendala utama yang dialami warga di kampung ini adalah akses jalan yang sangat sulit. Kalau musim kemarau seperti saat ini, akses jalannya lumayan aman untuk dilewati motor Sobat Ngeluyur. Namun, apabila musim penghujan, bisa dipastikan jalan yang tadi kita lewati tidak dapat dilalui kendaraan karena sangat licin dan berbahaya. Nah, yang unik Sobat Ngeluyur, kendaraan yang dipakai oleh warga untuk mengangkut barang belanjaan atau hasil panen di saat musim penghujan adalah kuda. Ada beberapa warga di kampung ini yang mempunyai kuda sebagai alat transportasi di waktu musim penghujan. Bagi warga yang tidak punya kuda, biasanya menggunakan jasa ojek kuda yang biayanya sekitar Rp100.000 dari pos Bande Alit, Tumpak Gesing.
Kebetulan sekali pada saat saya kesini bertemu dengan Ibu Kholif, seorang wanita tangguh yang berprofesi sebagai ojek kuda. Beliau selesai mengantar barang ke pos Tumpak Gesing. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Kholif Sobat Ngeluyur, yang kebetulan sedang berada di rumah Bapak Agus, yang merupakan salah satu tokoh di kampung ini. Ini kan sekitar punjul 30. Bisa muat bawahnya. Kan biasa momot apa itu? Belanjaan. Berarti sekali angkut 100 gitu Bu ya? Iya. Pekerjaan saya itu. Pekerjaan Ibu ini jadi ojek kuda Bu ya? Iya. Saya yang namanya ojek kuda Bu Holik saya. Yang ngangkut kotak suara mulai dulu saya. Oh, waktu pemilihan itu ke sini? Iya. Berapa tahun? 2014 ya? Iya. 2019. 2019 kemarin. 2024. Ojek kuda. Rumahnya Ibu di mana? Di rumah adik kongsian. Di sekolahan. Oh, di sekolahan. Bu, Ibu nyetir ini Bu? Iya. Iya, sudah 17 tahun naik. Wanita tangguh ini. Iya. Memang saya dinamai wanita tangguh. Sama Pak Asmoe itu udah beda. Iya. Iya. Asmoe. Janda ini Mas. Janda aja. Tapi bukan janda kembar. Janda ajar kacer. Ini loh papengnya Bu Habibah ngasih ke saya. Besok katanya ada tamu. Saya mau nanya. Apa sampai di situ apa lanjut? Karena saya kasih janji mau di paping sampai sekolahan situ. Nah, bilangnya dulu 5 tahun saya baru turun ini. Di warung kembang Ajung. Oh, di Ajung. Iya, warung kembang. Bulan puasa? Iya. Bu, sudah jangan khawatir. Sampean sudah 99. Iya toh, Bu? Iya. Insyaallah Ibu sudah sukses. Kalau saya sukses, Ibu minta apa? Jalan berbaiki. Kalau saya minta uang dimakan sendiri biasanya. Iya, betul. Iya. Nah ini kan dikeroyok saat termasuk sampean. Ini Pak, sampean Mas, Pak, ya Pak. Ini siapa ini? Amit Bu ya? Iya. Wih sih, sama Jatim 1 ini fotonya. Bu Habibah Bu ya? Iya. Iya. Tahun berapa? 2019 ini berarti? Pertama mencalonkan diri. Iya, 19. 2019 Kan ya. sekarang kan sudah Iya. 5 tahun. Iya. Wah ini kenang-kenangan fotonya ini. Di warung kembang ini Bu ya, di Ajung gitu. Ini pancet dirangkul sama rakyat semua sini. Desa Andong Rejo Pak ya. Dusun Bandalit, Abdiling Sumber Salak sini. Oh, berarti sini perkebunan, rumah perkebunan ya. Milik perkebunan. Sebagian masuk Margersaren punyanya Taman Nasional Merpiri. Sebagian ikut perkebunan Bandalit itu. Berarti ada berapa tadi kalau sini aja kelompok? Berkelompok sini kurang lebih lah 20 rumah. 20 rumah Pak ya. Kalau mata pencariannya sehari-hari ya berkebun Pak ya, kebun Pak ya. Apa tanaman apa Pak sini Pak? Kopi. Kopi Pak ya. Kopi. Mayoritas kopi semua perkebunan Bandalit. Iya. Itu kan aksesnya kecil Pak ya. Kalau ngangkut hasil panen itu gimana Pak? Kalau mau dijual keluar gitu? Aksesnya bukan lewat sini, lewat kongsi sana. Oh, Roda 4. Iya. Oh, ada ya Pak ya. Ada. Tapi cuma jalan setapak, kita mau turun ke Curanmoko kan lewat sini. Oh, lewat jalan mana pintas. Pak? Kalau jalur utamanya lewat mana Pak? Lewat sana kongsi yang sekolahan tadi. Sekolahan tadi. Lewat sana. Oh. Iya, iya. Berarti kalau sehari-hari untuk kebutuhan belanja orang turut lewat sini Pak ya? Iya, satu minggu 1 kali. Itu pun kalau hasil belanjaan itu dinaikkan kuda. Dinaikkan kuda Pak? Ke sini, aksesnya.
Oh, itu tiap rumah milik kuda, punya kuda masing-masing apa? Enggak, Satu orang sebagian? Sebagian kecil punya aja kuda. Jadi diangkut kuda Pak ya. Terutama sebelum di paving ini mungkin Pak ya dulu Iya. ya. Kalau sekarang mendingan kalau musim kemarau seperti ini bisa naik sepeda. Naik sepeda bisa Pak ya. Kalau musim penghujan nggak bisa sudah sepeda. Sudah nggak Pakai bisa. kuda, Harus pakai kuda dulu jalan pasti kaki. itu nggak bisa. Nah ini Sobat Ngeluyur, uniknya di sini ini kalau pas kata Bapak ini kalau musim penghujan itu untuk belanja atau ngangkut dari bahan sembako dari bawah itu harus pakai kuda Sobat Ngeluyur karena jalannya licin Pak ya. Licin nggak bisa. Berbahaya kalau pakai motor ya. Terus kalau itu Pak, listrik pakai apa sini Pak? Kalau listrik di sini pakai panel tenaga surya. Oh, tenaga surya. Jadi 24 jam nyala Pak? 24 jam. Kekuatannya pakai baterai aktif. Iya. Tuh, tiap rumah ada berarti panel suryanya ya Pak ya? Di sini kalau minimnya cuma apa? Sinyal nggak ada. Oh iya, sinyal HP Pak ya? HP nggak ada. Iya, nggak ada sama sekali Nggak Pak. ada. Akses internet nggak ada sudah. Ini kan sudah diaspal proses sekarang itu Pak, yang di bawah ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Mendingan sekarang. Mendingan sekarang Pak ya. Mendingan. Itu katanya sampai ke wisata itu katanya, Sampai ke wisata, pantai Pak ya. Pantai. Alhamdulillah sekarang. Abdi Sumber Salah ada yang paving sekarang. Iya. Alhamdulillah sekarang. Dulu tahun 2021 pas musim penghujan saya ke Bandialit itu Pak, mampir di warung kopi bawah sini Pak. Di yang siapa itu? Bukan Bu pos Niram tuh ya? Iya, di pos itu ya. Iya. Kok ada kuda parkir ini? Kemana kuda ini pikir saya lewat itu ya? Tapi lewat saya nggak mikir. Terus tanya ke Bu Niram, tuh buat ngangkut itu orang-orang katanya. Iya, belanja. Belanja katanya. Kalau musim penghujan. Oh gitu. Kalau belanja orang-orang tiap hari turun Pak ya? Kalau Satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali turun. Ke Curah Nongkos itu. Bukan, ke Ambulu langsung ke Ambulu. Bukan Ambulunya. Pakai truk itu. Oh. Oh, truk dari mana truknya Pak? Dari Bandialit. Dari Bandialit. Iya. Nanti pulangnya truk lagi Pak ya? Iya. Bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Oh iya iya. Sekali charter kan enak. Iya. Patungan 500 berapa orang itu kan enak. Oh iya. Oh 500 ongkosnya berarti. Iya, Pak, satu truk gitu. gitu. Patungan sudah Pak ya? Iya, patungan. Gimana Pak? Apa kesan-kesannya kalau sudah diaspal, sudah di pave sekarang ke masyarakat sini? Alhamdulillah. Kita tempuh jalan ke Andong Rejo biasa 2 jam 3 jam, 30 menit sudah sampai ke Andong Rejo. Iya. Kan kita mengeluarkan hasil bumi kan enak. Iya. Meskipun musim penghujan, kita pun ke bawah nggak ada kendala, nggak ada halangan kan. Iya. Kalau dulu kalau musim penghujan kita pakai kuda dulu. Selepas ke pos bawah tuh Waksing kita oper ke mobil. Iya. Sekarang enggak, langsung dari sini langsung ke Andong Rejo kan bisa. Iya. Iya. Ya semoga lah kedepannya bisa apa ya, masyarakat ini dengan dibangunnya jalan ini nanti terutama yang sumber ekonominya meningkat di sini Iya. Pak ya. Yang diharapkan masyarakat kecil kan, khususnya Abdi Sumber Salah kan seperti itu. Iya. Saya sempat terkejut dan salut dengan perjuangan warga di Kampung Darungan ini, Sobat Ngeluyur. Yang membuat saya terkejut, ternyata ada kampung di Jember yang masih menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Ini mengingatkan saya film-film kolosal yang sering tayang di televisi di zaman kerajaan dahulu. Apalagi ini joki kudanya seorang wanita yang sudah sepuh. Keren sekali Sobat Ngeluyur. Bahkan di setiap pemilihan umum, Ibu Kholif ini dipercaya untuk membawa kotak suara ke TPS di kampung ini. Nah, berawal dari pertemuan Ibu Kholif pada saat mengangkut kotak suara tersebut dengan salah satu tim Gubernur Jatim,
kampung ini dijanjikan mendapatkan bantuan pavingisasi sejauh 4 km. Dan saat ini pemasangan paving sedang berlangsung dan sudah mencapai sekitar 1,5 km. Syukur alhamdulillah akhirnya akses ke kampung Darungan Sumbersala ini sudah diperbaiki oleh pemerintah. Untuk kebutuhan listrik, masyarakat di sini menggunakan sumber listrik tenaga surya, di mana hampir semua rumah memiliki panel surya di atas rumahnya, lengkap dengan baterainya. Panel surya dan baterainya ini merupakan bantuan dari mantan Bupati Jember, Bapak MZA Jalal. Sebelum ada listrik, para warga di sini menggunakan lampu minyak tanah atau lampu ublek untuk penerangan di malam hari. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.